Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. So, I think teman-teman kali ini mungkin belum makan, belum sarapan. Sarapan dulu sebelum nonton video ini. Karena kali ini saya akan membahas sedikit tentang macam-macam organisasi anti korupsi internasional dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oke, teman-teman, sebelum itu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Let us say thanks to Allah Subhanahu wa taala who always given us heart salvation so we can attain in this place with health condition and acute situation. Salawat dan salam untuk Nabi kita, to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to lightness, from Jahiliyah era to Islamic era. Langsung saja teman-teman, macam-macam badan anti korupsi internasional itu sedikit saya akan sebutkan saja. Yang pertama itu ada PBB ya. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan United Nations. Ya, jadi organisasi ini itu berdiri, itu ada anti korupsinya juga. Jadi teman-teman mungkin banyak di luar itu kayak penjahat, kayak ya secara internasional itu biasanya diselidiki oleh PBB untuk kasus-kasus korupsi internasional. Ya, teman-teman bisa cari tuh secara detailnya PBB itu ketika menangani kasus korupsi itu seperti apa. Jadi secara garis besar itu PBB menangani kasus korupsi internasional. Ya, kalau menurut saya itu lebih sering di telinga saya itu PBB yang mengatur itu. Dan selanjutnya ada Bank Dunia, World Bank. Itu ya secara umum lagi, orang kan sudah punya rekening internasional, ada yang punya rekening online. Itu kalau ada yang menyelewengkan data atau ya datanya mencurigakan, keuangannya mencurigakan, akan diproses ya dari organisasi internasional itu World Bank. Nah, saya kira seperti itu untuk macam-macam organisasi internasional. Masih banyak sih soal organisasi internasional, tapi karena terlalu panjang durasi apabila saya menjelaskannya terlalu banyak. Baik, kita lanjut tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Ya, kita tahu sekarang banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia, baik yang tersebar secara media TV, surat kabar, ataupun ya yang kita bisa dapat dari secara online ya, melalui gadget. Ya, ada undang-undang, ya mungkin saya bisa sebutkan sedikit undang-undang mengenai pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi. Ada juga undang-undang yang tahun 2004 itu nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan penindakan pemberantasan korupsi. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, dari segi pengamatan, ya kita bisa lihat dulu dibanding sekarang. Korupsi di tahun-tahun sebelumnya itu ya kita bisa lihat sangatlah, maksudnya berpatokan dengan undang-undang
dibanding dengan tahun-tahun sekarang. Masyarakat sudah mulai kurang percaya terhadap pemerintah. Kenapa demikian? Karena pemberlakuan mereka mendapat informasi tentang orang yang melakukan korupsi malah dikurangi sanksi hukumannya, yang misalnya yang dari 15 tahun jadi 5 tahun, ya seperti itu. Ini pelaku korupsi ya. Saya tidak tahu kenapa terjadi seperti itu, tapi itu dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan ke masyarakat terhadap pemerintah soal tindak pidana korupsi. Walaupun sudah ada undang-undang yang dilakukan terhadap maksudnya walaupun sudah ada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi untuk kedepannya teman-teman sekalian, saya rasa ini saja sedikit. Saya tidak mau membahas tentang saya tidak mau membahas secara luas. Mungkin kita ini dapat mengerti dan secara pribadi dapat menyimpulkan tentang tindak pidana korupsi dan tentang organisasi-organisasi, maksud saya organisasi-organisasi internasional yang bergerak yang menindaklanjuti tentang korupsi ini. Jadi teman-teman, cukup sekian video kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan ya jangan cuma cari referensi di satu situs atau satu sumber saja. Perluas wawasan dan perbanyak pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.